Dalam video kali ini saya akan menjelaskan introduksi tentang kitab Yunus. Yunus adalah seorang nabi yang disebut sebagai anak dari Amitai. Ini dapat kita lihat dari Yunus pasal 1 ayat 1. Ia berasal dari Gad-Hefer, Sebulon, sebuah kota yang kalau di dalam periode perjanjian baru dikatakan adalah sebuah kota yang terletak dekat dengan Nazaret. Di dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 25 dikatakan bahwa Yunus adalah nabi yang bernubuat tentang Yerobeam sebagai raja yang akan membawa kemajuan dan akan memperluas wilayah dari Israel. Yunus adalah seorang nabi yang berasal dari Israel Utara dan melayani di Israel Utara. Dengan demikian, bersama dengan Amos dan juga Hosea, mereka bertiga adalah nabi yang melayani di Israel Utara. Perbedaannya khusus untuk Amos, Amos adalah nabi yang melayani di Israel Utara, tetapi ia sendiri berasal dari Yehuda. Tuhan yang memanggil dia untuk menyeberang ke dalam Israel Utara dan bernubuat di sana. Keunikan mengenai Yunus di dalam kitab Yunus, bukan dalam raja-raja ya, di dalam kitab Yunus adalah ia menyampaikan pesan kepada orang-orang non-Israel, yaitu penduduk kota Niniwe. Dia pergi ke Niniwe dan memberitakannya secara langsung kepada orang-orang tersebut. Yang kedua, hampir tidak ada nubuat dari si Nabi Yunus di dalam kitab Yunus. Yang tercatat nubuatnya hanyalah di dalam Yunus 3 ayat yang keempat, yaitu tentang celaka yang akan menimpa Niniwe. Yang dominan justru adalah kisah hidup dari Yunus. Karena itu dapat dikatakan bahwa pelajaran dari Nabi Yunus justru bukan berasal dari pesan atau dari nubuat Yunus, tetapi dari kisah hidup, dari perilaku Yunus yang diceritakan di dalam kitabnya ini. Ya, arti nama Yunus adalah merpati. Hal ini menggarisbawahi tugas dari Yunus sebagai pembawa pesan Tuhan kepada orang-orang Niniwe. Kita masuk di dalam penulis dan tahun peristiwa. Menurut tradisi, kitab Yunus ditulis oleh Yunus sendiri, ya, tetapi pandangan modern sekarang mulai mencoba membuka kemungkinan bahwa Yunus menulis kitab Yunus ditulis oleh editor yang mengetahui tentang kisah dari Yunus. Ya. Kalau kita melihat di dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 25, maka periode pelayanan Yunus ada di dalam masa dari Yerobeam kedua. Ya, seperti itu. Oke. Karena itu kurang lebih periode pelayanannya sekitar tahun 780 sebelum Masehi. Nah, di dalam kitab Yunus sendiri terdapat problem mengenai historisitas atau keakuratan sejarahnya. Kita akan melihat problem apakah yang ada di dalam kitab Yunus terkait dengan keakuratan sejarahnya. Yang pertama, ada teolog-teolog dan sarjana-sarjana perjanjian lama yang menolak historisitas Yunus, khususnya terkait dengan Yunus mampu bertahan hidup ketika ia ditelan oleh ikan besar. Ini terdapat di dalam Yunus pasalnya yang pertama ayat yang ke-17. Ya. Jadi pertanyaan adalah, memang manusia mampu untuk bertahan hidup di dalam perut ikan seperti itu, ya. Kemudian muncul juga argumentasi dari perjanjian lama, dari perjanjian baru, dari Matius 12 ayat 39 sampai 41. Di dalam perikop yang singkat ini Tuhan Yesus mengutip mengenai kisah dari Yunus, dan oleh para sarjana PL yang tradisional, yang konservatif,
ini dipakai untuk melawan argumentasi bahwa kitab Yunus tidak historis. Jadi mereka berpendapatnya gini, tuh lihat, Tuhan Yesus aja berpendapat bahwa kisah Yunus adalah sebuah kisah yang historis, kisah yang benar-benar terjadi. Hanya persoalannya adalah kemudian muncul lagi sanggahan lain, ya, bahwa Tuhan Yesus kadangkala di dalam pelayanannya memakai perumpamaan. Nah, jadi apakah ketika Tuhan Yesus menyampaikan kisah tentang Yunus yang berada 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, itu sebagai sebuah kisah historis atau sebagai sebuah perumpamaan? Karena ketika dikatakan sebagai perumpamaan, maka kisah tersebut tidak harus benar-benar terjadi. Sebagai contoh, mengenai kisah orang Samaria yang baik hati. Ketika Yesus menyampaikan kisah itu, maka pesan teologisnya tidak mutlak menyatakan bahwa benar-benar harus ada kisah orang Samaria yang baik hati ini, ya. Nah, jadi kitab Yunus ini, cerita kisah Yunus ini ketika dimasukkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 12 ayat 39 sampai 41, apakah termasuk perumpamaan atau kisah yang benar-benar terjadi? Keberatan yang lainnya adalah ukuran Niniwe yang sangat besar. Di dalam Yunus pasal 3 ayat 3 dikatakan bahwa Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Seperti itu. Yang menjadi persoalan adalah menurut bukti arkeologis, Niniwe menjadi kota besar justru setelah 700 sebelum Masehi. Sementara Yunus sendiri melayani kurang lebih pada tahun 780 Masehi, sebelum Masehi. Nah, apakah ini sebuah hiperbola? Ya, jadi maksudnya sebuah pengungkapan yang berlebihan, karena di dalam Yunus pasal 3 ayat 7 sampai 8 dikatakan yang berpuasa sampai kepada hewan-hewan juga. Ya, jadi apakah ini sama seperti ini atau tidak? Ini menjadi sebuah pertanyaan juga. Kemudian persoalan lainnya adalah penyebutan Raja Niniwe. Padahal Asyur sendiri Asyur sendiri bukan sebuah negara. Dia adalah sebuah kota. Bagaimana mungkin kemudian pemimpin Niniwe dikatakan sebagai raja? Ya. Kemudian mengenai penyampaian nubuat. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah dalam bahasa apakah Yunus bernubuat? Apakah Yunus bernubuat di dalam bahasa Akadia, yaitu bahasa aslinya orang-orang Asyur, orang-orang Niniwe, atau dalam bahasa Aram, yaitu bahasa perdagangan yang berlaku pada saat itu? Karena di sisi lain juga, nampaknya untuk belajar bahasa asing pada periode Israel zaman dulu itu tidak mudah. Biasanya yang mampu belajar bahasa asing hanyalah golongan orang kaya, golongan bangsawan, golongan orang-orang yang tinggal di dalam lingkungan raja. Kemudian keberatan lainnya, persoalan lainnya adalah tidak adanya catatan sejarah tentang pertobatan orang-orang Niniwe yang memeluk agama Israel. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana kemudian kita menjawab mengenai persoalan ini? Ya, yang pertama adalah memang bisa jadi Yunus adalah kisah-kisah yang tidak historis, tidak akurat secara sejarah. Tetapi yang harus diingat adalah penolakan atas historisitas Yunus jangan didasarkan karena kita menolak mujizat. Ya, jadi kalau mau menolak historisitas Yunus, jangan karena kita memang dari awalnya udah ada asumsi bahwa mujizat itu tidak ada. Tetapi tolaklah karena alasan yang lain. Misalnya memang virtud sastra di dalamnya apakah berbicara tentang perumpamaan, seperti itu ya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah pesan historis, pesan teologis dari kitab Yunus tidak bergantung di dalam historisitasnya. Fokus dari perjanjian lama bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu pembacanya terhadap peristiwa-peristiwa dalamnya. Apakah peristiwanya historis atau tidak. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk di dalam latar belakang kitab Yunus.
Nama Yunus disebutkan di dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Ya, seperti yang sudah saya ulangi di dalam penjelasan mengenai Amos dan juga Hosea. Ini adalah periode kejayaan Israel Utara. Pada periode ini, wilayah dari Israel Utara dianggap hampir sama dengan periode Daud dan Salomo. Memang di sini dapat dilihat sungguh benar-benar maju pada periode ini. Karena di sisi lain Asyur juga sibuk dengan persoalan internal dari bangsanya. Pada periode ini, Asyur belum menjadi ancaman bagi Israel, dan Israel sendiri belum mengetahui bahwa pada nantinya di masa depan, Asyurlah yang akan menghancurkan mereka. Dan pertobatan Niniwe sendiri kemungkinan disebabkan karena pada waktu itu ada peristiwa alam yang sangat luar biasa, bisa karena gempa bumi atau karena gerhana. Karena orang-orang kuno pada zaman dulu memandang gempa bumi dan gerhana sebagai bagian dari hukuman Allah, hukuman dewa. Ya, jadi mungkin saja mereka bertobat karena baru terjadi gempa bumi dan gerhana, sehingga pesan Yunus terasa sangat dekat, sangat relate, sangat terkait dengan apa yang mereka alami. Seperti itu. Yang harus diingat bahwa pertobatan dari orang-orang Niniwe sama dengan pertobatan yang dilakukan oleh para awak kapal dalam kisah Yunus pasal 1. Pertobatan mereka bukan pertobatan yang sesuai dengan standar dari Allah di dalam Taurat. Apa tujuan penulisan kitab Yunus? Kitab Yunus hendak menyampaikan kemiripan antara Yunus dengan Niniwe. Baik Yunus maupun Niniwe digambarkan sebagai yang memerlukan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan bagi Yunus nampak dari ikan besar dan juga pohon jarak. Ya, mungkin selama ini kita berpikir bahwa ikan besar adalah tanda penghukuman. Ya, memang itu tanda penghukuman, tapi di sisi lain ikan besar adalah tanda anugerah, karena tanpa ikan besar tersebut Yunus akan mati tenggelam di dalam laut, dan pada akhirnya orang Niniwe pun tidak akan mendengarkan pesan Tuhan kepada mereka. Ya, dan Niniwe sendiri juga membutuhkan anugerah Tuhan, karena pada akhirnya anugerah tentu bagi mereka adalah penundaan hukuman. Ya. Yang kedua, kitab Yunus bertujuan menyampaikan kedaulatan Allah di dalam memberikan anugerah. Nah, Allah menghargai usaha Niniwe. Allah menghargai usaha Niniwe, ya, sehingga Ia memberikan penundaan hukuman kepada mereka. Namun demikian, di sini ya kita melihat kasih Tuhan yang luar biasa melimpah. Karena sekalipun pertobatan tidak sesuai dengan Taurat, Tuhan tetap berbelas kasihan menunda hukuman bagi Niniwe. Dan ini sendiri sebenarnya menjadi pengajaran bagi Yunus supaya dia sebagai nabi memiliki cara pandang yang sama seperti Tuhan memandang. Kemudian yang ketiga, menyampaikan pentingnya pertobatan yang sejati. Ya. Niniwe dan awak kapal, sebagaimana yang tadi telah saya sampaikan, pertobatan mereka bukan sebuah pertobatan yang sesuai standar Taurat. Mereka tidak menjadi sebuah bangsa yang monoteis atau hanya menyembah kepada satu Allah. Para awak kapal misalnya, lebih mungkin untuk menyatakan bahwa para awak kapal ini hanya mengakui Yahweh Allahnya orang Israel sebagai salah satu dari sekian banyak dewa-dewa yang berkuasa. Selain itu, dari singkatnya masa hidup pohon jarak di dalam Yunus pasal 4 juga menyatakan bahwa anugerah dari Tuhan kepada Niniwe hanya singkat umurnya, sama seperti pohon jarak tersebut. Ya, seperti itu. Karena nanti di dalam kitab Nahum disampaikan hukuman mengenai Asyur, secara khusus kepada Niniwe. Tujuan kitab Yunus yang terakhir adalah menyampaikan perintah kepada Israel untuk bertobat. Ya. Jika Tuhan memberikan anugerah
bagi Niniwe yang merupakan bangsa asing sebenarnya lebih lagi anugerahnya tersedia bagi umatnya. Di sini Tuhan kitab Yunus hendak menyatakan bahwa pertobatan yang tidak sungguh-sungguh memang akan menunda hukuman, tetapi tidak untuk selamanya. Hal ini sejalan dengan latar belakang dari periode Yerobeam kedua. Kejayaan dan kemakmuran yang ada pada masa itu bukan berarti bahwa Tuhan sedang berkenan, Tuhan sedang senang atas kehidupan mereka. Yang ada hanyalah penundaan hukuman yang sifatnya sementara. Selama masa penundaan ini, seharusnya Israel sendiri bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyadari bahwa anugerah Tuhan melimpah bagi mereka. Ya. Kemudian tema-tema kitab apa yang ada di dalamnya? Tema yang pertama adalah belas kasihan Tuhan, belas kasihan Allah. Ya, objek belas kasihan Allah ada Yunus, awak kapal, Niniwe, bahkan Israel sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian objek yang kedua atau tema kitab yang kedua adalah murka Allah yang dibandingkan dengan murka Yunus. Di dalam pembukaan kitab Yunus, Tuhan sudah menyampaikan murkanya atas Niniwe. Namun, melalui ucapan Yunus di dalam Yunus 4 ayat 2 juga disampaikan karakter lain dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan disebut sebagai Allah yang pengasih, Allah yang penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang didatangkannya. Ya, seperti itu. Nah, disinilah ada kontras antara Yunus dengan Allah. Kemarahan Yunus tidak disertai belas kasihan, padahal dia sendiri mengalami banyak belas kasihan Tuhan. Sementara murka Tuhan selalu disertai dengan belas kasihannya. Seperti itu. Ya. Tema yang ketiga dan yang terakhir adalah bahwa di dalam kitab Yunus ada keadilan Allah. Persoalan dalam kitab Yunus mungkin yang muncul adalah mengapa Tuhan bersabar kepada orang yang berdosa, kepada Niniwe dalam hal ini. Kenapa Niniwe sekalipun tidak melakukan pertobatan yang sejati, Tuhan tetap menunda hukuman bagi mereka. Yang harus disadari bahwa penundaan hukuman tersebut hanya bersifat sementara, ya, karena pada akhirnya Tuhan akan menghakimi orang berdosa dengan adil. Seperti itu, ya. Namun demikian memang yang harus diakui adalah waktu pemenuhan dari penghukuman itu tidak diketahui. Semuanya murni menurut kedaulatan Tuhan, menurut hak prerogatif Tuhan sebagai penguasa dan pencipta langit dan bumi ini, ya. Kisah Yunus ini juga sebenarnya digunakan untuk perbandingan tentang Yesus Kristus dan Yunus. Yesus digambarkan sebagai utusan Allah yang sejati karena dia tidak mundur dari panggilan misinya. Sedangkan Yunus adalah utusan Allah yang mangkir, yang tidak setia terhadap panggilannya. Bahkan ketika dia sudah menyampaikan pesan Tuhan pun dia tidak mengerti dengan sungguh-sungguh karakter. Dia tidak bukan tidak mengerti, tetapi dia mengerti seperti apa karakternya Tuhan, tetapi dia tidak mampu untuk menerima kenyataan tersebut di dalam dirinya. Begitu. Ya. Nah, kemudian kita masuk di dalam garis besar kitab Yunus. Di dalam kitab Yunus terdapat sebuah ironi. Ironi mengenai pengetahuan teologis Yunus dibandingkan dengan sikapnya, khususnya dalam belas kasihannya. Dalam Yunus pasal 1 ayat 9, Yunus mengakui bahwa Tuhan adalah pencipta. Ya. Tetapi dia sendiri dikatakan tidak mampu untuk menerima belas kasihan Tuhan atas orang-orang non-Israel. Dan kemudian di dalam Yunus pasal 4 ayat yang kedua, Yunus mengakui kemurahan Tuhan, panjang sabar, belas kasihan Tuhan. Tetapi di dalam sikap hidupnya, ia tidak mampu menerima kenyataan itu semua. Ya. Kemudian ironis dari Yunus dibandingkan dengan awak kapal dan juga
penduduk Niniwe. Ya, memang ironis ketika di dalam Yunus pasal 1 ayat 9, Yunus menyatakan dirinya sebagai orang yang takut akan Tuhan. Ini sebenarnya adalah ejekan yang diberikan oleh penulis kitab untuk menunjukkan bahwa lihat, orang yang takut akan Tuhan ini adalah orang yang sedang lari dari hadapan Tuhan. Demikian juga justru penduduk Niniwe adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, awak kapal justru mempersembahkan korban. Ada perbedaan sikap yang 180 derajat, sekalipun memang kita harus tetap ingat para awak kapal tidak menjadi monoteis. Ya. Kemudian ironi lainnya juga yang muncul adalah dari ikan dan pohon jarak sebagai instrumen dari Tuhan untuk menyelamatkan Yunus. Ya. Dari dua instrumen ini sebenarnya Yunus seharusnya belajar tentang belas kasihan Tuhan. Ini adalah garis besar dari kitab Yunus yang dapat kita lihat bersama-sama.